Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Pada kesempatan malam hari ini kita telah melakukan meditasi kurang lebih 1 jam. Puncak dari meditasi adalah pencapaian kebijaksanaan seperti yang dicapai oleh Sang Buddha. Jadi ada 3 kebijaksanaan yang bisa diraih oleh setiap orang yang bermeditasi dan diperingati di saat bulan Waisak, puncak prestasi meditasi Sang Buddha itu. Yang pertama, dengan meditasi Sang Buddha atau siapapun mampu mengingat kelahiran-kelahiran yang lalu. Mungkin kalau meditasi umat awam atau orang-orang tertentu ada yang mampu mengingat kelahiran yang lalu, namun dalam jumlah yang terbatas. Tapi kalau Sang Buddha ketika mencapai penerangan sempurna itu mampu mengingatnya dalam jumlah yang tidak terbatas. Itu bedanya. Itu yang bisa dicapai di saat meditasi. Kemudian yang kedua, prestasi Buddha di saat bermeditasi, prestasi puncaknya mampu mengingat kelahiran-kelahiran makhluk-makhluk lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan dalam banyak kelahiran dan kehidupan orang tersebut, ya, sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, mampu diingatnya dan menjawabnya. Kenapa kamu lahir demikian-demikian, mampu dijawabnya dengan baik. Kemudian prestasi yang ketiga, dengan meditasi mampu melenyapkan kekotoran-kekotoran batin, ya. Itulah puncak prestasi yang pernah dicapai oleh seorang Siddhartha, dan ternyata dalam mencapai itu perlu waktu yang tak terhitung jumlahnya, ya. Ada yang mengatakan, ada buku yang menulis untuk pencapaian itu, kebudayaan itu dicapai kurang lebih 500 kelahiran itu baru bisa, ya, Pangeran Siddhartha, ya. Maka atas keberhasilan puncak sebagai manusia itu, ya, orang banyak yang kagum dan belajar sampai saat ini pun agama Buddha diminati, ya, oleh orang banyak, dan usia agama Buddha saat ini sudah 2568 tahun. Sebetulnya usia itu jauh lebih panjang karena ditambah 45 tahun, ya. 45 tahun Buddhis itu dihitung dari wafatnya Sang Buddha. Ini tahun 2568 itu dihitung dari wafatnya Sang Buddha. Sang Buddha mengajar kurang lebih 45 tahun. Jadi agama Buddha itu sudah berusia, Dhamma ajaran Sang Buddha itu sudah berusia kurang lebih 2613 tahun. Kurang lebih sampai saat ini, ya. Sudah termasuk agama yang tua, ya, namun tetap diminati. Kurang lebih penduduk dunia yang saat ini beragama Buddha itu ada yang mengatakan 400, ada yang mengatakan 500 juta, ya. Itu jumlah yang cukup banyak, ya. Dan saat ini juga agama Buddha mudah disampaikan, disiarkan dengan adanya kemajuan teknologi, ya. Adanya YouTube, adanya TikTok, ya, snack video itu saya merasakan sendiri. Setiap bulan, ya, ternyata ada saja karena pengaruh YouTube, TikTok itu ada saja yang masuk beragama Buddha, ya. Nah, bahkan saya juga melihat, ya, ada yang nama komunikasi itu untuk syiar agama Buddha agar agama Buddha tetap lestari sampai kapanpun, ya. Sesuai dengan kalender agama Buddha untuk bulan Juni, Juli, Agustus ini umat Buddha memperingati perayaan Hari Asada, ya. Perayaan agama Buddha biasanya selisihnya itu 2 bulan 3 bulan, ya. Itu kapan hari Waisak, Asada, nanti 3 bulan setelah Asada ada Katina, ya, ada Magha Puja, selisihnya 2 bulan 3 bulan, ya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, di saat Asada ini ya, kurang lebih bulan Juli yang lalu, itu dimulainya masa wasa, masa musim penghujan bagi para biku. Loh, kenapa di Indonesia kok tetap memakai perhitungan internasional ya? Padahal di sini kan bukan musim hujan, malah musim panas. Kok tetap para biku ya memakai perhitungan masa wasa untuk retret? Sebab kalau tidak mengikuti internasional nanti jatuhnya hari raya itu nanti setiap negara bisa berbeda-beda ya. Kalau mengikuti musim hujannya, yang dipentingkan ternyata masa wasa para biku itu bukan ya ketepatan musim hujannya, semangat yang ada di saat wasa itu para biku untuk memasuki retret ya, itu ya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk sharing dhamma pada malam hari ini untuk tambahan meditasi, karena saya melihat kalau saya cuma mengisi sehari saja satu acara saja rugi ya. Bapak Ibu umat Buddha sini, pengurus ini sudah belikan tiket PP itu berapa juta, kalau cuma ngisi satu acara kan rugi ya. Itu ya, maka 3 hari berturut-turut ini marilah kita manfaatkan untuk sharing dhamma ya, itu hari Asada ya itu. Untuk sosialisasi hari Asada apa yang terjadi ternyata lewat beberapa cara. Ada lewat buku-buku dhamma yang ditulis tentang hari Asada, ada lewat ceramah-ceramah ya. Ya, terus kemudian cerita-cerita. Namun di kalangan umat Buddha juga ternyata ada beberapa umat yang mempunyai keahlian nyanyi ya. Musikus-musikus Buddhis juga banyak juga. Dia pun juga tidak ketinggalan ya untuk ikut syiar agama, mengenalkan agama Buddha lewat lagu-lagu yang diciptakannya. Ternyata peristiwa hari Asada pun itu juga bisa dibikin sebuah lagu yang enak, yang nyaman didengarkan dan juga diminati kalangan anak-anak maupun ibu-ibu. Jadi umat Buddha juga harus bisa menerima variasi ya. Jangan mengatakan ceramah saja yang bagus, yang lain tidak bagus, atau ya tidak perlu ya. Semakin kita banyak teknik dan metode dalam menyerap dharma, kita tidak bosan. Kalau cuma satu macam saja jenuh dan bosan ya, itu ya. Kita bersama-sama peristiwa Asada ini kita baca bersama-sama syair lagunya ini ya. Sebelum kita nyanyikan ya, kita baca bersama-sama hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di Taman Rusa Isipatana, telah diputarnya roda dhamma bagi dunia. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di hadapan 5 orang pertapa, sungguh tiada tara dhamma yang dibabarkannya. Rep Dhamma Cakapawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dharma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Ajaran agung pertama Sang Buddha adalah 4 kesunyataan mulia, maka jalanilah 8 jalan utama. Nanti yang diulang bagian rap yang itu ya. Kita nyanyi bersama dulu ya, sambil kita belajar dharma ya. Ini siapa sih nyanyi ya? Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di Taman Rusa Isipatana, diputarnya roda dhamma bagi dunia. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di hadapan 5 orang pertapa,
Pawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Ajaran agung pertama Sang Buddha adalah 4 kesunyataan mulia. Maka jalanilah 8 jalan utama. Rap yang diulang rap. Pawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Dhammacakkappawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Kita berbahagia dalam perkembangannya, pendirian tempat-tempat ibadah. Ya, kalau dulu kan harus ada FAQB ya, rekomendasi. Sekarang ternyata enggak. Ini kan mempermudah proses pendirian tempat-tempat ibadah, salah satunya juga wihara. Ya, ini memungkinkan sekali ajaran Sang Buddha, wihara-wihara bisa dibangun dengan mudah di beberapa tempat ya. Tidak tergantung mayoritas, minoritas pun juga diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan ajaran Sang Buddha ya, itu. Kemudian bertahannya agama Buddha itu juga kita bisa melihat apabila banyak umat, banyak biku yang masih mau melafal ya kitab suci agama Buddha, masih mau membaca agama Buddha. Kita bisa lihat di beberapa wihara, beberapa tempat parita-parita suci tetap dikumandangkan, sekalipun juga ya kadang-kadang mau cari singkatnya atau enaknya saja. Ya sebetulnya sutta khotbah itu untuk merubah pola pikir seseorang, pola pikir umat Buddha dan para simpatisannya. Kadang-kadang kalau sudah jadikan ritual, ya ritual kadang-kadang tidak perlu membaca terjemahannya. Katanya kalau tidak dibaca bahasa Palinya, bahasa Mandarinya itu tidak abdul. Sehingga tidak sedikit pula saya menemukan beberapa wihara kalau kebaktian itu melulu bahasa Pali, melulu bahasa Mandarin, tidak ada terjemahannya. Ini kan misi ajaran Sang Buddha kurang maksimal. Ya bagaimana merubah pola pikir umat Buddha kalau khotbah-khotbahnya sendiri tidak diketahui. Ya seperti mengajari seperti burung bio saja terusan. Ya itu kan sayang sekali. Ya burung bio itu bisa ngoceh seharian tapi tidak tahu maknanya, artinya. Ya kalau pada waktu itu Sang Buddha memakai bahasa Pali, bahasa Sanskerta, yang diajarkan orang India memang bahasanya. Setelah keluar dari India kan harus bisa diterjemahkan sesuai dengan bahasa yang mereka ajar, dan ini tidak bertentangan sebetulnya. Sang Buddha sendiri malah menyuruh, oh para biku, ajaranku bisa disampaikan menurut bahasamu masing-masing ya, jadi bisa diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing, itu lebih mengena. Sekalipun diajar bertahun-tahun, kalau tidak maksimal ya memahami, mencerahkan, tentunya juga
umat Buddhanya kapan bisa mencapai pencerahan kalau yang dibaca itu tidak tahu artinya dan maknanya, ya. Lebih baik membaca parita sedikit tapi mentes, bisa diketahui artinya, maknanya apa, pesan-pesan moral Sang Buddha itu. Jangan baca satu buku penuh tapi tidak maksimal, ya, pengertian pemahamannya, ya. Ya, ini dari 5 biku ini, ya. Pertama itu mengesankan sekali, maka jadikan tonggak sejarah, ya. Tadi, ya, pembabaran Dharma pertama, ini pertama kali lagi umat Buddha pertama, ya. Umat Buddha pertama ternyata bukan dari kalangan petani, ya, kalangan politis, juga bukan kalangan pembisnis, ya. Pedagang itu kan pembisnis. Ada yang bernama pedagang namanya Tapusa dan Balika. Ketika melewati satu perjalanan, melihat Sang Buddha di bawah pohon, dan pada waktu itu selesai berpuasa, kemudian berdana makanan kepada Sang Buddha, dana yang paling tepat, ya. Setelah selesai puasa ada yang berdana. Apa yang didanakan? Ada yang menyebutkan nasi dan madu. Namun sebetulnya juga ada beberapa penafsiran. Kitab suci kan ditaksirkan, ya. Kalau nasi, ya, kemungkinan nasinya itu bukan nasi kering, ya. Karena ini suatu perjalanan jauh ke pedagang itu, mungkin intip atau karak, ya, mungkin, ya, atau rengginan. Ya, itu. Kalau nasi kan tidak mungkin, ya, gitu. Kemudian madu. Kalau madu memungkinkan, nah, mungkin kalau zaman sekarang itu seperti coklat gitu loh, yang awet gitu loh, ya, coklat. Jadi diceritakan gumpalan madu, ya, madu kan awet, ya, itu. Jadi dikasihkan, ya, dipersembahkan kepada Sang Buddha yang selesai berpuasa kurang lebih 49 hari ini, yang bernama Tapusa dan Balika. Dan pedagang ini ternyata bukan sembarang pedagang, ya. Mempunyai kurang lebih 500 kereta pedati. Kalau sekarang mungkin punya 500 box, ya, mobil box, ya, kan gitu, ya. Tapi perlu juga saya jelaskan, 500 tidak selamanya mewakili jumlah yang nyata, mewakili banyak, ya. Pedagang ini membawa banyak pedati atau kereta. Tidak sekaligus 500 kereta ini bisa kita bayangkan. 500 pasti kan diprotes orang kalau sampai 500, jalannya kan penuh, ya, itu. Itu Tapusa dan Balika. Namun kemarin itu saya waktu ceramah ini ada umat yang kritis juga. Saya pernah menerima cerita juga bantu tentang Tapusa dan Balika itu bukan pedagang, pengantar barang, apa? Kurir, ya. Ya, kurir kan bisa juga, pengantar barang, ya, itu bisa juga, ya. Bosnya nggak ikut, terus kurirnya Tapusa dan Balika ini, ya, itu, ya. Apa yang diberikan Sang Buddha kepada Tapusa dan Balika ini, ya, nih, yang diberikan Tapusa dan Balika ini ada kemungkinan itu juga dhamma ajaran Sang Buddha. Ini dibuktikan ketika beliau mau pamitan, menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dharma. Bagaimana mungkin mau menyatakan berlindung kalau tidak diceramai, tidak dikasih nasihat Dhamma? Namun Dhamma yang dibabarkan di hadapan Tapusa dan Balika ini berbeda dengan Dhamma yang dibabarkan kepada 5 pertapa. Ternyata tidak sembarang orang langsung diberitahu tentang 4 kesunyataan mulia, ya, mempunyai bobot yang berbeda. Ada kemungkinan, ya, kemungkinan itu penafsiran. Kalau umat awam langsung dikasih teori tentang 4 kesunyataan mulia, bahwa kehidupan itu duka, penderitaan, belum semua siap bisa menerima. Kalau orang-orang miskin mungkin bisa menerima. Kalau orang-orang hidupnya mampu, ya, hidupnya kaya, belum tentu. Seharian saja menikmati kesenangan-kesenangan indrawi kok duka. Ada juga yang menafsirkan
Kenapa Sang Buddha mengatakan kelahiran kok duka? Karena Pangeran Siddhartha itu kan lahirnya ditinggal ibunya. Ya. Bagi mereka yang mempunyai ibu lengkap, ya, ayah, itu belum tentu juga keluar bahwa kelahiran adalah duka. Masuk akal juga kan gitu. Itu, ya. Jadi apa yang diberikan Sang Buddha kepada Tapusa dan Balika ini? Dhamma pendahuluan, ya, dhamma pendahuluan. Contohnya apa dhamma pendahuluan? Sang Buddha menyinggung kepada Tapusa dan Balika itu manfaat kemurahan hati, manfaat berdana, ya, tepat. Karena ini seorang pedagang dikasih teori tentang dana. Bagaimana kalau orang miskin langsung dikasih teori tentang dana? Pasti tidak minat. Ya, untuk makan sendiri saja susah, apalagi berpikir untuk orang lain. Tapi seorang pedagang yang mampu, bagaimana Sang Buddha menggugah semangat dari Tapusa dan Balika untuk berbagi, untuk memberi, ya. Nah, sekalipun dalam kenyataan di wihara-wihara yang di kota maupun di desa, ya, itu tetap dilatih untuk berdana atau mengembangkan kemurahan hati. Di wihara-wihara di desa maupun di kota, dana paramita itu tetap dijalankan untuk melatih umat berdana. Karena sesuai dengan hukum karma, apapun yang kita terima saat ini, ya, itu berasal dari tanaman yang pernah kita tanam. Saya kalau pembinaan di desa pun juga melihat juga dana paramita dijalankan, padahal kehidupannya susah mereka untuk makan, untuk beli pakaian saja susah, tapi tetap dijalankan karena memberi kesempatan ajaran Sang Buddha mengajarkan dhamma, ya, agar merubah kehidupannya. Pernah ada seorang biku yang mempunyai pengetahuan yang sudah mendalam, kalau berpindah patah mencari dana makanan itu bukan di kota atau mencari orang yang kaya-kaya, ya, justru dia mencari orang-orang miskin, rumah-rumah yang miskin. Ketika ditanya, kenapa Bante kok malah mencari dana di orang-orang miskin? Saya memberi kesempatan orang miskin, keluarga-keluarga miskin untuk menanam kebajikan agar kelahiran berikutnya hidupnya itu lebih baik lagi, ya. Orang kan berpikir cari yang kaya-kaya, makanan enak, makanan banyak. Tapi biku ini mempunyai pengertian yang mendalam tentang dana, bahwa memberi kesempatan orang untuk menanam kebajikan. Demikian pula Bapak Ibu di wihara-wihara tetap dana patah dijalankan, memberi kesempatan bagi mereka untuk merubah kehidupannya. Tidak adanya dalam kelahiran yang akan datang, kalau tidak kelahiran saat ini itu. Ya. Kemudian Sang Buddha juga di sini juga menunjukkan kesaktiannya, ya. Ketika Sang Buddha tidak pernah menerima dana itu dengan tangan, tapi harus dengan pata. Mungkin keturunan Buddha-Buddha zaman dahulu itu juga harus dengan pata, mangkok ini. Kemudian ada 4 dewa ngasih masing-masing mangkok. Mangkok 4 tadi dijadikan 1. Ya. Kemudian ada juga cerita, ya, ada seseorang, ya, pada satu acara itu kekurangan makan. Kemudian Sang Buddha menyuruh seseorang itu memasukkan di patanya, ya. Kemudian suruh ngambil, tidak habis-habis makanan yang dipatah Sang Buddha ini. Terjadi mujizat juga, tidak habis-habis, masih sisa juga, suruh buang, ya. Namun demikian perlu saya beri penjelasan, ini bukan saktinya patahnya. Kalau seandainya patah Sang Buddha itu sakti, ya, bisa memperbanyak makanan, melipat gandakan, pasti akan jadi rebutan sampai saat ini patah itu. Tapi ini adalah faktor Sang Buddhanya mempunyai timbunan kebajikan yang luar biasa. Ketika patah itu taruh patah, diambil berapa puluh orang pun tidak akan habis. Bukan mujizat dari patahnya, tapi dari Sang Buddhanya. Nah, kalau saya bawa mungkin ya sekali ambil sudah habis, ya, karena kebajikannya belum memadai, ya, itu. Kemudian Tapusa dan Balika pun ternyata sangat terkesan sekali kepada ajaran Sang Buddha, juga kepada Sang Buddha. Ini dibuktikan minta oleh-oleh dari Sang Buddha. Apa oleh-olehnya?
ya, kenang-kenangan ya dari Sang Buddha, rambut diambilkan beberapa helai rambut untuk jadikan objek penghormatan. Kalau zaman sekarang mungkin minta selfie, ya, ya, minta foto bersama, ya, itu jadikan kenang-kenangan. Zaman dulu itu. Terus kemudian kesna itu, ya, relik itu, ya, relik rambut jadikan objek penghormatan. Ya, secara emosional ya itu lebih mendekatkan pada sesosok Buddha. Maka zaman sekarang pun banyak juga peninggalan-peninggalan Sang Buddha, duplikat-duplikat ya peninggalan Sang Buddha, baik itu pata, jubah ya atau relik-relik, itu disimpan dijadikan objek penghormatan. Pernah juga ya untuk membangkitkan semangat berlatih dharma, lebih semangat lagi, ada seorang biku namanya Biku Kasapa. Kasapa itu mungkin ya dulu sebelum pakai jubahnya Sang Buddha latihannya biasa. Setelah menerima jubah bekas dari Sang Buddha, dia tambah semangat untuk meditasinya. Merasa malu saya memakai jubah Sang Buddha. Ya, kalau tidak secepatnya mencapai kesucian. Ya, termotivasi dengan barang atau kenang-kenangan dari Sang Buddha ini. Nah, kalau zaman sekarang ada relik-relik yang ditaruh di wihara-wihara, itu sebetulnya juga menyemangati Bapak Ibu agar bisa meniru perilaku dari yang punya relik itu, atau termotivasi ya untuk menjalankan moralitas, bukan semata-mata biar mati juga mempunyai relik, enggak, gitu ya, tidak ya. Karena relik itu juga tidak sembarangan, dan tidak semua peninggalan-peninggalan orang mati Prabuan itu bisa dikatakan relik. Ya, fosil kan juga ada juga, fosil-fosil ya, itu ya relik-relik. Relik itu juga ada yang asli, ada yang palsu. Namun tujuannya ya mungkin orang lebih dekat, merasa dekat dengan sesosok Buddha kalau bersujud di hadapan reliknya, dikatakan ini relik Buddha atau siswa Buddha, daripada sesosok patung atau rupang, lebih dekat. Ya, ada seseorang wanita di Surabaya saya temui ini, ya, reliknya di beberapa wihara. Ini juga datang ke wihara sambil memberi persembahan-persembahan yang lengkap sekali. Ya, ada, karena meyakini mempunyai kedekatan secara emosional jauh lebih besar, ya, lebih tinggi ya dengan Sang Buddha, dengan relik itu, daripada dengan patung atau rupang ya itu. Kemudian yang disampaikan Sang Buddha kepada Tapusa dan Balika, di samping tentang kemurahan hati, juga tidak bermanfaatnya untuk memuaskan indria-indria. Ya, biasanya kalau orang sudah punya uang ya, itu kecenderungannya ya itu ya indria-indrawinya. Kalau malam bergadang cari kafe kemana-mana ya, sebetulnya kopinya sama tapi tempatnya itu yang berbeda, itu menambah minat juga di mana-mana. Kalau orang punya uang bisa pergi ke sana kemari ya gitu ya. Terus dijadikan alasan, saya kalau sehari tidak minum kopi itu pusing ya. Ada juga yang jadikan alasan kopi, gara-gara tidak minum kopi pusing, padahal ya karena ketagihan seperti itu ya, kesana kemari itu ya. Ya. Kemudian setelah ketemu Tapusa dan Balika, pada mulanya Sang Buddha itu enggan, tidak mau, ragu-ragu untuk menyampaikan dharma yang telah diketemukan kepada publik, kepada masyarakat. Karena punya pikiran seperti itu, seorang dewa Brahma itu yang dipuja, yang tertinggi, pengikutnya juga banyak. Pada waktu di India, Brahma Sanggapati ini bisa membaca pikiran Sang Buddha, kemudian memohon Sang Buddha untuk membabarkan dharma. Ya, ternyata apa sasaran dharma itu ya yang ingin diberikan oleh ini Sang Buddha ini, orang-orang yang sedikit debu di matanya. Bapak Ibu, di matanya ada debu?
Kalau Bapak Ibu saat ini bisa beragama Buddha, berarti Bapak Ibu termasuk orang yang matanya mempunyai sedikit debu, ya, bisa paham. Tapi kalau matanya itu banyak debu, diterangkan ajaran Sang Buddha tidak masuk. Ya. Artinya mempunyai kekotoran-kekotoran yang rendah, keserakahan, kebencian, kebodohan yang rendah. Kalau orang yang dominan keserakahannya, kebodohannya, tidak bisa menerima atau belum berjodoh karma dengan ajaran Sang Buddha, ya itu. Tapi tidak sedikit juga, sekarang sedikit debunya. Tapi di tengah perjalanan karena tidak pernah belajar, terus kanan kiri gosok sana gosok ngisi, pengaruh lingkungan bisa debunya semakin tebal juga. Akhirnya meninggalkan Buddhis. Ya, banyak juga yang debunya tebal, ya tidak meyakini ajaran Sang Buddha lagi, ragu-ragu ajaran Sang Buddha terus pindah ke tempat lain. Itu juga ada juga. Maka biar Bapak Ibu itu debunya hilang, kita asah terus hilangkan debu itu sehingga kita kerasan mempelajari ajaran Sang Buddha ini. Ya, ini sebagai cetusan terima kasih kepada Brahma Sanggapati ini, ya, atas jasanya. Bisa kita bayangkan kalau Brahma Sanggapati pada waktu itu tidak memohon Sang Buddha membabarkan Dharma, Bapak Ibu sampai saat ini pun juga tidak pernah ketemu dengan ajaran Sang Buddha. Jasanya Brahma Sanggapati ini memohon kepada Buddha, inilah kita bisa beragama Buddha. Maka Brahma Sanggapati ini di beberapa wihara juga dibikin altar Brahma. Contohnya depan itu kan Brahma Sanggapati juga, karena mempunyai ikatan yang kuat, ya, jasa yang cukup banyak dengan ajaran Sang Buddha, maka juga dijadikan objek penghormatan, ya. Setelah ketemu Brahma Sanggapati, ya, kemudian satu perjalanan ketemu seorang pertapa, ya. Namanya pertapa Ajiwaka, itu pertapa telanjang. Maka ditafsirkan istilah telanjang itu, ya, mempunyai penafsiran. Gambar di atas dan di bawah itu beda. Ya. Yang di bawah istilah telanjang itu dimaknai telanjang dada. Ya, telanjang dada. Kalau di atas istilah telanjang itu telanjang bulat tanpa sehelai kain pun. Maka bagian tengah itu ditutupi dengan daun, ya. Jadi zaman Buddha sampai sekarang pun di India itu ada pertapa-pertapa telanjang juga, ya, di India itu. Nah, pada satu ketika melakukan satu perjalanan, pertapa yang bernama Upaka ini ternyata tidak respect, ya, terhadap Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan ketika ditanya siapa yang menjadi gurunya, dia menjawab tidak mempunyai guru. Ya, saya maha tahu dan tidak mempunyai guru siapapun. Dia tidak respect terhadap Sang Buddha ini, kemudian meninggalkan balik arah. Ya. Namun mungkin ikatan karmanya belum buah, pada satu ketika ikatan karmanya berbuah. Pertapa Upaka ini ternyata pertapa gagal di tengah jalan, terus nikah, kemudian mempunyai istri, mempunyai anak. Pada suatu ketika berkumpul dengan istrinya dan mempunyai anak, karena seorang pertapa, seorang biku kemungkinan itu tidak bisa bekerja, biasa di wihara meditasi tidak bekerja, ya gitu, jadi perumah tangga gagal, tidak bisa cari uang, ya. Kemudian diejek oleh istrinya, ya, istrinya mengatakan, loh, itu laki-laki itu pertapa gagal, itu ayahmu itu, dikatakan pertapa gagal itu sakit hati, ya, dengan istrinya itu. Kemudian ingat pada satu ketika saya melakukan satu perjalanan ketemu seorang pertapa, yaitu Siddhartha itu, kemudian dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, kemudian mencari Sang Buddha dan berhasil ketemu, kemudian menjadi biku di bawah bimbingan Sang Buddha ini, ya. Jadi pernah menjalani, ya,
kehidupan sebagai pertapa, pernah berkeluarga, balik lagi menjadi seorang pertapa. Maka seorang biku pun dalam ajaran Sang Buddha itu boleh keluar masuk itu 7 kali. Ya, 7 kali dengan catatan belum membuat pelanggaran yang berat. Ya, ada 4 pelanggaran yang berat. Apabila ada pelanggaran 4 berat itu masuk ya tidak diterima lagi. Kenapa batasnya 7 kali? Pernah ada satu ketika pas 7 kalinya bisa mencapai kesucian. Jadikan patokan. Ya, 7 kali. Kalau bikuni sekali, ya boleh masuk lagi. Ya, itu. Ya, ini upaka pertapa telanjang. Pembabaran dharma pertama ternyata mempunyai beberapa variasi di antara sekte dan aliran yang ada di dalam agama Buddha itu. Ada yang meyakini di Varanasi yang diajarkan Sang Buddha pertama adalah 4 kebenaran mulia. Kemudian di Raja Griha tentang Sutra Pratnya-paramita, ini versi Mahayana. Kemudian lagi di Vesali tentang Arya Samadhi, ya ini sutra juga Mahayana. Jadi memang di dalam agama Buddha itu ada beberapa tradisi-tradisi yang meyakini juga pertamanya itu yang mana kan itu. Ada beberapa alasan-alasan kenapa umat Buddha memperingati ya pembabaran dharma pertama ini ya. Yang pertama, di mana hari ya pertama kalinya, bulan pertama kalinya Sang Buddha membabarkan dharma. Ini bulan pertama Juli atau Asada tahun pertama. Ya memang ada beberapa bulan Juli ya, tapi peristiwa pentingnya itu tahun pertama ini ya. Sehingga tiap tahun pun dari zaman Buddha pun juga pasti pertama itu akan diperingati hingga sampai saat ini. Nah, sebagai gambaran ya, itu pakai lambang pembabaran dharma itu seperti roda pedati yang diputar. Jadi setiap agama itu punya simbol, punya lambang-lambang. Ada simbol di tempat lain itu ada salib. Itu sebagai simbol penderitaan ya. Adalah simbol bunga teratai, simbol kesucian, ya itu, ya itu. Di mana khotbah pertama diberikan yang diberi judul Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah kepada 5 pertapa. Kemudian diperingati ya munculnya sangga pertama di dunia. Istilah sangga sebetulnya itu sudah ada sebelum agama Buddha. Sudah ada sangga itu di agama sebelumnya ada, yaitu kumpulan komunitas yang ideal. Sang Buddha pun juga bercita-cita mempunyai komunitas yang ideal, yaitu orang-orang yang telah mencapai kesucian ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah merasa di keluarganya itu kumpulan anggota keluarga yang ideal? Ada? Saya jadi biku pun juga kumpulan sangga itu juga belum ideal juga yang ada sekarang. Masing-masing mencapai kesucian sehingga omongan-omongan itu ya tidak saling mendukung gitu. Kerukunan, keharmonisan aja. Di tengah-tengah keluarga saja satu keturunan saja bisa terjadi tidak harmonis kan gitu. Sang Buddha mengimpikan ya ada kumpulan yang ideal, yaitu biku-biku yang telah mencapai kesucian ya tuh ya. Kemudian di saat hari Asada ini juga pertanda dimulainya masa musim penghujan bagi para biku ya. Masa musim penghujan, apa yang dilakukan di saat masa para biku? Ternyata bukan berarti kita menolak undangan-undangan ditunda, menolak pelayanan-pelayanan ditunda. Ada kesan seperti itu. Selama pelayanan dan undangan itu tidak melebihi 7 hari, itu diperbolehkan, tidak membatalkan wasa. Bahkan nanti ada syarat-syarat khusus juga. Lebih dari 7 hari perginya
ya ada syarat-syarat tertentu tidak membatalkan puasanya. Misalnya pergi menengok orang tuanya yang sakit, sekalipun 2 minggu tidak membatalkan puasanya. Pergi untuk menggalang dana wihara yang rusak, itu bisa melebihi dari 7 hari, ya. Terus bisa juga di situ boleh kita pergi bahkan meninggalkan tempat puasanya. Ada bahaya-bahaya di situ, ya. Misalnya di tempat puasanya, wiharanya, kutinya berpuasa terjadi banjir, harus pindah. Terjadi kebakaran, harus pindah juga. Eksodus penduduknya, umatnya, sehingga bisa bertahan, ya. Siapa yang berdana makan nanti kalau tidak ada hidup sendirian, kan gitu. Kemudian di situ ada perampok, penjahat, itu boleh meninggalkan puasanya. Di tempat puasanya itu tidak kekurangan makanan, kekurangan obat-obatan, ya. Ada wanita penggoda, itu juga boleh. Nah, tapi sekarang wanita penggodanya bukan datang ke kuti atau ke wihara, lewat kirim WA sekarang. Ya, maka di saat puasa pun juga harus selektif juga, ya. Itu menerima WA itu takutnya nanti bisa membatalkan masa puasa, ya, kalau kebablasan, ya, itu, ya, itu. Ya. Ada beberapa hari raya yang dikaitkan dengan Triratna, ya. Hari raya Asada, hari Dhamma, karena yang ditekankan pembabaran Dharma. Ada hari Buddha, yang ditekan Buddha yaitu Waisak. Ada yang ditekankan Sangga, yaitu Katina, ya. Ada beberapa. Ketika ketemu para biku yang berjumpa 5 ini, ya, ini bisa jadi nama-nama Buddhis, ya. Yang punya anak, punya cucu bisa memakai nama-nama Buddhis dari 5 pertapa ini. Misalnya, oh, nama cucu saya biar besok jadi peramal, misalnya saja dikasih nama Kondana, itu kan peramal. Ada lagi yang pendiam, Asaji, orangnya pendiam, ya. Ini ternyata sekalipun dikasih dharma yang sama, pencapaiannya, kesuciannya tidak sama, ya, harinya, ya, harinya tidak sama, ya. Ada yang diterangkan sekali saja langsung langsung tercerahkan, yaitu Kondana. Karena memang Kondana itu juga sudah dikenal juga waktu bayi, ya. Pangeran Siddhartha ini waktu bayi itu pun juga pernah diundang ke istana juga meramalkan, ya. Ini ada kemungkinan Kondana ini adalah yang mempunyai rambut putih yang tertua, ya. Ini Kondana. Ini apa yang dicapai Kondana ini, ya, Sotapanna, ya. Cirinya apa? Ya, sudah bisa menghilangkan keakuan, ego. Kalau bapak ibu sebenarnya bisa tak uji, bapak ibu masih punya ego, aku atau enggak, tak pukul balas enggak, ya, ya. Kalau masih balas ya masih punya ego. Terus yang kedua cirinya Sotapanna itu sudah tidak ragu-ragu lagi ajaran Sang Buddha, yakin betul ajaran Sang Buddha bisa mengatasi penderitaan. Kemudian yang ketiga, tidak mempercayai ada satu upacara, ada satu ritual yang bisa menghasilkan kesucian, ya. Jadi zaman Buddha pun juga ada ritual-ritual tertentu itu yang diyakini bisa membawa kesucian. Misalnya mandi di sungai Gangga, ya. Itu ada yang meyakini dengan mandi di sungai Gangga bisa melebur dosa-dosa. Sehingga ada sebuah sindiran, kalau memang mandi di sungai Gangga atau mandi di sungai-sungai yang lain bisa melebur dosa-dosa, menghanyutkan dosa-dosa, ikan dan kura-kura jauh lebih suci daripada manusia.
karena selama hidupnya hidup di sungai, ya, kungkum, ya. Berarti tidak punya dosa toh, ya. Sang Buddha pakai sindiran gitu, ya. Kemudian 2 hari berikutnya, ya, pertapa yang lain, 2 hari berikutnya pertapa lain baru mencapai kesucian. Demikian pula Bapak Ibu di wihara, ya, diterangkan dhamma dengan tema yang sama, topik yang sama, itu pun juga variasi dalam menerima, mencerahkannya itu. Ada diterangkan sekali langsung ngeh, langsung paham, 2 kali baru paham, 3 kali paham, 10 kali tidak paham, ada juga. Ya. Ya. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha ini, ya, untuk mengetahui ciri khas mana ajaran Sang Buddha, mana yang tidak, ya, itu bisa diketahui dari sini. Jadi kebanyakan di wihara-wihara itu kan menerima ajaran Sang Buddha, ya, itu sebetulnya ada 2 sumber. Yang pertama dari Tripitaka, Tipitaka, ada lagi dari legenda India, ya, dan juga legenda yang lain. Contohnya Wan Im. Wan itu bisa berasal dari kitab suci Sadama Pundarika, Avalokitesvara. Namun juga bisa juga berasal dari legenda-legenda juga ada. Itu. Demikian pula yang diterima dalam ajaran Sang Buddha, ya, itu juga ada yang dari Tipitaka betul, ada yang dari legenda-legenda India. Misalnya legenda itu ada Sang Buddha mengajar di Tawatimsa, di salah satu surga, ya, mengajar Abhidhamma. Kemudian setiap nganu turun. Itu ada biku yang menulis itu tidak pernah terjadi. Itu legenda India, terbukti kitab sucinya tidak didahului dengan demikilah yang saya dengar. Kalau kitab itu asli, ya, Tipitaka, pasti khotbah itu didahului dengan kata-kata demikianlah yang saya dengar. Yang kitab-kitab yang lain, baik itu Mahayana, ya, maupun Theravada, pasti kalau itu berasal dari kitab suci, ciri khasnya demikianlah yang saya dengar. Kenapa pakai kata demikianlah saya dengar, bukan demikianlah yang saya baca? Ya, karena zaman Sang Buddha itu secara oral, ya, menyampaikannya itu bukan tertulis. Bahkan kitab suci ini ditulis setelah 400 tahun setelah Sang Buddha wafat. Itu kan kurang lebih 4 atau 5 generasi baru ditulis. Namun tetap dihafalkan Tipitaka itu, ya. Penghafalannya apakah tidak ada yang kelewatan atau kelebihan? Ada yang pakai ilustrasi, tidak ada. Pertimbangannya kalau menghafalnya itu bersama-sama, ya, itu seandainya terjadi kesalahan, itu ada yang membetulkan. Contohnya Bapak Ibu menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, bersama-sama dengan sendiri. Tingkat kebenarannya tinggi yang mana? Secara bersama-sama daripada menyanyikan sendiri. Pasti kan ada yang terselip, ada yang terlewat. Tapi kalau lagu itu sering dinyanyikan bersama-sama, itu kemungkinan, ya, keasliannya, ya, kelengkapannya itu lebih menjamin daripada dinyanyikan sendiri-sendiri. Demikian pula kitab suci, biku-biku di wihara-wihara itu melantunkan parita atau suta itu secara bersama-sama, ya. Itu salah satu alasan yang masuk akal juga, ya, itu. Nah, ini apa yang diajarkan oleh 5 pertapa itu ada 2 pesan, ya. Yang pertama, para biku, ya, harus meninggalkan hal-hal yang ekstrim, tidak berlebihan dalam pemuasan nafsu, dan juga tidak menyiksa diri, ya. Bagi seorang pertapa tidak layak. Maka di kalangan umat Buddha pun misalnya yang berlebihan, makan tidak boleh 4 kali 5 kali, makan cukup sekali atau 2 kali. Ada yang 3 kali istilahnya tidak makan, minum obat, ya, itu tidak berlebihan. Pakaian itu juga tidak berlebihan.
Jadi ada umat beli pakaian seperti model apapun tidak menggoda biku, karena sudah biku sudah dipatok ya, warnanya kuning harus seperti ini. Itu kan menyederhanakan keinginan sebenarnya. Coba kalau umat ada beberapa model baru saja kan sudah bingung mau beli, tapi kalau para biku sudah dipatok, sudah tidak bisa apa-apa. Itu salah satunya menyederhanakan keinginan ya, itu. Karena waktu Bapak Ibu ya, saya akhiri sekian ya. Silahkan Bapak Ibu besok datang lagi, masih ada kesempatan mungkin dua kali ya, 2 kali silahkan Bapak Ibu untuk mengambil manfaat ya, untuk belajar Dharma bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat malam ya. Ya.